Assalamualaikum. Hai semuanya. Jumpa lagi di video kali ini bersama Ibu Ermi, Guru IPA SMP Negeri 3 Riau Seli. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Sekarang pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai manusia dan lingkungan hidup. Yang pertama, kita akan membahas manusia dan lingkungan hidupnya. Yang kedua, kita akan membahas ekosistem. Dan yang ketiga, kita akan membahas proses ekologi. Hakikat lingkungan hidup terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Apa saja komponen abiotik? Kita lihat di sini. Ada terdiri dari tanah, udara, sinar matahari, air, kemudian dan komponen lainnya. Komponen biotik terdiri dari suatu makhluk hidup yang hidup bersama dengan makhluk hidup yang lain dan berinteraksi dengan makhluk tak hidup di dalamnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang menentukan sifat lingkungan hidup. Yang pertama, jenis dan jumlah masing-masing unsur di dalamnya. Yang kedua, interaksi antara unsur dan lingkungan hidup. Ketiga, perilaku dan kondisi unsur lingkungan hidup. Keempat, faktor non-material seperti cahaya, suhu, iklim. Misalnya lingkungan hidup di gurun pasir pasti berbeda dengan di daerah kutub. Manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam arti lain, adanya hukum aksi koaksi. Mutu lingkungan berkaitan dengan mutu kehidupan. Semakin tinggi mutu kehidupan, semakin tinggi pula usaha memenuhi kebutuhan dasar dalam lingkungan. Sebagai contoh, penggunaan tisu sebagai pengganti lap atau sapu tangan. Tisu terbuat dari kertas, kertas terbuat dari pohon, pohon berasal dari hutan. Selanjutnya kita akan membahas ekosistem. Dalam pengertian bahasa, ekosistem berasal dari kata oikos atau rumah dan sistem yang berarti hubungan timbal balik. Jadi ekosistem dapat disimpulkan bahwa suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Setiap komponen dalam ekosistem memiliki fungsi dan peran sendiri-sendiri. Selama masing-masing mampu berfungsi, maka keteraturan dalam ekosistem akan terjaga. Terjadi suatu keseimbangan. Keseimbangan dalam ekosistem bersifat dinamis, tidak statis. Dapat berubah-ubah, baik alamiah maupun buatan manusia. Misalnya, ekosistem rawa berbeda dari sungai, akuarium yang dibuat manusia, tetapi masing-masing memiliki keseimbangan sendiri-sendiri. Namun demikian, keseimbangan dalam tiap ekosistem alami bersifat homeostatis, yang berarti sistem yang ada dalam ekosistem tersebut
mampu menahan terjadinya perubahan yang drastis. Walaupun mungkin keseimbangan baru yang terbentuk kualitasnya tidak sebaik sebelumnya. Saling ketergantungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini tadi kita sudah membahas mengenai komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik meliputi yang pertama autotrofik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Misalnya tumbuhan hijau. Kedua, heterotrofik atau makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Misalnya hewan dan manusia. 3 komponen penyusun biotik. Ya, yang pertama, produsen. Artinya mampu menghasilkan atau mensintesa makanan atau bahan organik dari bahan anorganik. Contoh produsen adalah tumbuhan hijau. Kedua, konsumen. Kelompok organisme ini tidak mampu mensintesa makanan sendiri, hanya mengkonsumsi makanan yang sudah jadi. Contoh konsumen yaitu hewan dan manusia. Ketiga, pengurai atau dekomposer. Kelompok organisme heterotrot yang mampu menguraikan organisme lain yang telah mati atau bahan organik menjadi bahan-bahan lain yang lebih sederhana, anorganik, untuk dikembalikan ke alam. Contohnya bakteri dan jamur. Nah, di sini contoh dari interaksi dari kedua komponen lingkungan, baik biotik dan abiotik. Ada produsen yang kita ambil dari contohnya tumbuhan hijau, kemudian dikonsumsi oleh konsumen, bisa berupa hewan. Kemudian hewan itu nanti mati akan diuraikan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Dalam ekologi, komponen penyusun biotik saling berinteraksi membentuk suatu rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam suatu sistem, yang akhirnya membentuk suatu jaring-jaring makanan. Ekosistem bumi meliputi darat, laut, danau, dan sungai. Antara masing-masing ekosistem terdapat interaksi, sehingga terjadi suatu arus energi dan materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Contoh materi penyusun makhluk hidup antara lain karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Energi. Energi diperlukan untuk melakukan kerja. Energi tidak dapat dilihat, tetapi akibatnya bisa dilihat dan dirasakan. Misalnya, mendorong meja. Energinya tidak terlihat, tetapi pergeseran meja dapat dilihat. Sumber energi antara lain matahari, air, panas bumi, angin,
biomasa, dan lain-lain. Energi matahari dipancarkan dalam bentuk cahaya yang kemudian ditangkap oleh tumbuhan hijau dan diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi kimia yang dihasilkan produsen akan mengalir ke konsumen melalui proses makan-memakan dalam bentuk aliran materi dan perubahan bentuk energi, dan akan berakhir pada pengurai yang bakal mengembalikan lagi ke alam. Dalam rantai makanan, materi dan energi mengalir dari yang dimakan menuju yang memakan. Materi memiliki aliran berupa daur, sedangkan arus energi bersifat satu arah. Artinya, energi tidak bisa kembali, hanya bisa berubah bentuk dan tidak ada yang hilang. Proses ekologi. Yang pertama, fotosintesis. Gas ozon atau O3. Lapisan gas O3 di atmosfer berperanan sebagai pelindung bumi dari sinar matahari, gelombang pendek atau UV yang sangat merusak dan mematikan. Kerusakan lapisan O3 dapat menghancurkan kehidupan di bumi, kecuali mereka yang hidup di dalam air, karena dilindungi oleh lapisan air. Dua, penambatan nitrogen. Nitrogen merupakan salah satu unsur utama penyusun kehidupan. Nitrogen akan diproses menghasilkan asam amino, kemudian menghasilkan protein. Nitrogen diserap tumbuhan melalui akar sebagai nitrogen terikat. Kemudian disintesa menjadi protein nabati yang nantinya dimakan oleh hewan dan diubah menjadi protein hewani. Contoh, daging, susu, dan telur. Udara mengandung sekitar 80% gas nitrit, tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Organisme penambat nitrogen udara yang hidup bebas adalah bakteri dan ganggang biru hijau. Misalnya Azotobacter dan ganggang Anabaina. Di sawah, penambatan nitrit udara dapat mencapai 80 kg nitrogen per hektar per musim. Jumlah ini setara dengan 175 kg pupuk urea. Organisme penambat nitrogen udara yang hidup bersimbiosis, misalnya bakteri Rhizobium. Bakteri ini bersimbiosis dengan bintil akar aneka tumbuhan legum. Ganggang biru hijau bersimbiosis dengan aneka tumbuhan paku. Azolla menempati bagian daun azolla. Bintil akar
hasil simbiosis akar aneka tanaman kacang dengan rhizobium. Sini akan muncul bintil-bintil pada akar tanaman yang dilakukan oleh bakteri rhizobium. Aneka tumbuhan legum, orok-orok, kaliandra, dan lamtoro, serta azolla sangat baik digunakan sebagai pupuk hijau. Selain kandungan nitrogen yang tinggi, juga dapat digunakan untuk memperbaiki struktur tanah. Penggunaan pupuk urea dalam jumlah besar akan menghambat pertumbuhan organisme penambat nitrogen, juga akan berakibat pada pencemaran lingkungan. Maka dari itu, penambatan nitrogen udara secara biologis seyogyanya digalakkan dan diutamakan. 3. Pengendalian populasi. Faktor pengendali populasi antara lain keterbatasan sumber makanan, keterbatasan air, musuh dan pemangsa, kompetisi interspesies dan atau intraspesies, penyakit, bencana alam. Adanya pengendali populasi sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya ledakan populasi yang membahayakan lingkungan. Kehadiran mangsa dan pemangsa dapat dilihat dari sudut yang berbeda, misalnya menguntungkan atau merugikan. Kehadiran enceng gondok di waduk merugikan karena mengurangi debit air. Namun demikian, dalam jumlah kecil dapat mampu membersihkan kolam ikan sehingga menguntungkan. Penangkapan ular sawah dalam jumlah besar akan menyebabkan ledakan populasi tikus yang akhirnya akan merugikan pertanian. 4. Penyerbukan. Penyerbukan dan pembuahan merupakan rangkaian proses untuk mempertahankan jenis pada tumbuhan. Penggunaan pestisida berlebihan akan mengganggu populasi serangga atau hewan penyerbuk lainnya. Akhirnya akan mempengaruhi produksi buah. 5. Kemampuan memperbarui diri. Sumber daya alam ada yang dapat diperbarui, ada pula yang habis tidak dapat diperbarui, seperti tambang mineral. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya udara, air, dan hutan. Beberapa aktivitas manusia yang mempengaruhi ketersediaan hutan, misalnya dengan pembakaran lahan yang dijadikan sebagai lahan perkebunan, seperti yang terjadi pembakaran hutan di Kalimantan. 6. Hidroorologi. Air dan tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan esensial bagi kehidupan kita.
Hutan. Fungsi hutan pada dasarnya mencegah banjir karena mampu mengurangi air yang muncul di permukaan, sekaligus mengurangi peluang terjadinya erosi. Bila proses ekologi terganggu, maka akan terjadi gangguan keseimbangan di alam. Maka, menjadi kewajiban kita untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga keseimbangan alam. Mulailah dari hal kecil, mulailah dari diri sendiri, mulailah sekarang juga. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.